tunangan masa kecil. Bahkan demi masa depan, dia menyerahkan aku ke tempat tidur pamannya. Aku tidak mau, lepaskan aku. Cucu, naik ke tempat tidurku. Tidak akan turun lagi. Cucu, lihat mataku. Siapa aku? Shang Yu Yo. Katakan lagi. Shang Yu Yo. Cucu, ingat, namamu pria itu adalah Shang Yuyo, bukan Shen Zijing. Shen Zijing memperlakukan aku seperti mainan. Diberikan dan dibuang sesuka hati. Kenapa aku harus terus merendahkan diri untuk mencari cinta? Shang yang biasanya dingin dan tak berperasaan, bahkan tidak mengusirku. Apakah itu berarti dia sedikit tertarik padaku? Saat melakukan hal seperti ini, jangan sampai terganggu. Setelah bersama Shang Yuyo, nanti Shen Zijing akan melihatku. Dia harus sopan dan memanggilku Bibi. Bertanggung jawab padaku. Baik. Bertanggung jawab sampai akhir. Ternyata, kata-kata pria di tempat tidur tidak bisa dipercaya. Semalam tidak pulang. Aku pasti kamu berhasil mengalahkan Shang Yuzhou. Tidak ada pria yang bisa menolak daya tarik kita. Cucu, aku mencintaimu. Aku akan menikahimu. Belum puas melihat. Kalau belum puas, bisa menyentuh dengan tangan. Ini adalah hak istimewa khususmu. Semalam kamu juga tidak diam. Masih bertanggung jawab. Tentu saja bertanggung jawab. Kenapa? Karena itu kamu. Aku ingin mendengar Shen Zijing memanggilmu, Tante, dengan mulut sendiri.
Cucu. Kamu mau nggak? Mau. Dalam 20 menit, bawa orang dari kantor catatan sipil ke sini. Tuan Shang, ini ijazah pernikahan kalian berdua. Shen Zijing. Banyak cara untuk memerasku. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memanfaatkan cucu. Bos Sheng, ini undangan pertunangan keponakanmu Shen Zijing dan Nona Sang. Segera hentikan semua kerjasama dengan Shen Group. Buat Shen Group bangkrut. Suruh orang ingatkan Shen Zijing. Buat dia cari cara memerasku untuk investasi. Siap. Cucu, kalau Shen Zijing benar-benar setia padamu, aku akan serahkan kamu padanya. Kalau tidak, aku pasti akan merebutmu kembali. Kamu selalu ceroboh. Aku simpan dulu untukmu. Tapi sepertinya ini hanya digunakan saat cerai, ya? Cucu, jangan bicara sembarangan. Shen Zijing benar-benar pandai main siasat. Awalnya kukira Shen Zijing adalah satu-satunya cahayaku. Tapi cahaya ini tidak pernah benar-benar menyinari diriku. Sayang, Ya, keponakan mau bertunangan. Sebagai paman dan tante, secara emosi dan logika harus hadir, kan? istriku benar. Dia kok datang? Kok Hak Jing. Aku nggak mau lihat dia berbuat memalukan di pesta pertunanganku. Tunang, dia nggak akan buat onar. 20 tahun teman masa kecil. Aku masih paham sifatmu seperti apa. Aku akan bicara dengannya. Ciu-ciu. Semalam lancar enggak? Lancar banget. Paman setuju kerjasama dengan Shen Group. Dia berencana investasi berapa? Kamu mau berapa? Tentu saja semakin banyak semakin baik. Ini sangat penting bagiku. Shen Group hampir bangkrut. Ciu-ciu, kamu juga tahu. Sekarang aku butuh investasi dari Pak Shang dan dukungan dari keluarga Sang untuk menyelamatkan Shen Group. Aku bukan tidak mencintaimu, beri aku sedikit waktu lagi. Setelah karierku stabil, kita akan... Kamu gila ya? Ini seharusnya dirimu yang sebenarnya. Kamu gila ya? Kok Hak Jing. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Semalam demi mendapatkan investasi, kamu menjadikanku sebagai hadiah, hari ini langsung bertunangan dengan adik tiriku. Shen Zijing. Kamu benar-benar hebat. Apakah kamu puas setelah mempermalukan keluarga Sang? Keluarga Sang masih punya muka? Sejak ibumu menjadi selingkuhan dan naik tahta, muka keluarga Sang sudah hilang.
Tapi kamu benar-benar meniru ibumu. Semuanya. Kok Kak Jing. Sebulan yang lalu, saat kamu mengaku padaku, bukannya kamu bilang, sudah putus dengannya? Sebulan yang lalu, sudah bersama lagi. Jijik. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Berlutut, minta maaf padaku. Dan aku ingin kamu menyaksikan acara pertunangan ini. Sampai selesai. Lepaskan. Jangan harap. Kamu berani memukulku? Chu, kamu. Laosang, anakmu ini. Sekarang terlalu berani. Rumah ini sudah kacau. Apakah kamu yang akan memimpin? Apakah dia bisa memimpin keluarga Sang? Aku tidak tahu. Tapi keluarga Shang. Benar-benar dia yang memutuskan. Paman. Keponakan yang baik. Hadiah semalam. Sangat menyenangkan hatiku. Asalkan paman suka. Pak Shang, Anda datang? Tanganmu sakit? Sudah mati rasa. Lain kali berbuat salah, tidak perlu turun tangan sendiri. Ternyata Shang Zong juga ada hari di mana dia harus menunggu. Dimanja sampai seperti ini. Posisi Nyonya Shang sudah aman kan? Putri sulung yang selalu kulihat sebelah mata. Tiba-tiba bisa mendekati Shang Zong yang tinggi itu. Tidak tahu kedatanganmu yang mulia, sungguh kurang sopan. Juga tidak menyambutmu dengan baik. Silakan. Ternyata Sang Zong bisa bicara baik-baik ya. Lalu kenapa pada cucu begitu marahnya? Cucu lemah lembut. Aku saja tidak tega memarahi. Mohon Sang Zong ke depannya bicara. Hati-hati. Iya, tahu. Shang Zong. Numpang tanya, Anda dan Cusi kami. Hubungan apa ya? Sang Cusi ini, Sintamati pada Shenji Jing. Kok tiba-tiba bisa mendekati Shang Ye? Kamu tidak lihat. Kalian pakaran. Paling-paling hanya Shang Ye lagi senang saja. Menggunakan wanita simpanan. Masa bisa bikinmu langsung jadi nyonya keluarga Shang? Masalah ini. Harusnya tanya Shen Xijing kan? Aku sedang bicara dengan Shang Zong, bukan bicara denganmu. Kalau begitu tanya Shang Zong. Perkataanku berlaku atau tidak? Kamu. Bahkan Tao Shang Yo, nikah denganku hanya karena tanggung jawab dengan gaya kerjanya. Pasti tidak akan biarkan orang lain mengganggu istrinya. Tentu saja berlaku. Kedepannya perkataan Sang Cusi adalah perkataanku. Siapa ganggu dia? Berarti ganggu aku. Pergi. Aku lihat mereka. Tidak nyaman. Kamu. Hari ini semua yang ikut aku pergi. Masing-masing 1 juta. Kalian. Kamu. Ternyata, ini baru gaya Shang Yuyo. Kalian lanjutkan saja. Kalian benar-benar mata duitan, pergi sana, semua pergi. Tak disangka si gadis itu. Dia benar-benar berbakat. Kalau dia benar-benar dekat dengan Pak Shang. Dengan dukungan Shang Yuyo. Saham yang ditinggalkan ibunya. Akan sulit kita dapatkan. Tuan. Dulu aku
benar-benar buta dan bodoh. Tapi mulai sekarang, kamu Shen Xijing, saat bertemu denganku, harus sopan, panggil aku Bibi. Namaku Sang Chuzi, sang dari daun murbei. Chu yang menawan, Zi yang rimbun. Ini nama yang diberikan ibuku. Kakak, kamu siapa namanya? Pilanglah kamu. Tidak, aku di sini menemani kamu. Lapar ya, ini untukmu. Kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Istriku di sini. Aku datang. Cucu, kita ini hubungan apa? Suami istri. Kenapa tadi tidak bilang dua kata itu? Aku belum siap. Bukankah tadi malam sudah makan buah terlarang? Kenapa tidak diumumkan? Takut Shen Xijing sedih. Takut tidak bisa kembali ke sisi Shen Xijing. Aku kira kamu tidak mau mengumumkannya. Aku tidak mau. Aku sangat ingin. Dia ingin mengumumkannya. Berarti dia menyukaiku. Tapi kita tadi malam baru pertama kali bertemu secara resmi. Jangan-jangan tadi malam terpikat tubuhku. Bicara. Aku ingin tunggu sampai hubungan kita stabil, baru diumumkan. Jadi ingin lebih rendah hati. Sekarang dengan gegap gempita mengumumkan status sebagai Nyonya Xiang. Nanti Xiang Yuyo, kalau bosan dengan tubuhku dan membuangku, aku pasti akan tenggelam dalam cibiran orang. Tidak ada hubungannya dengan Shen Xijing. Di hatiku, dia sudah seperti orang mati. Cemburu pada Shen Xijing. Tidak boleh cemburu? Tentu saja boleh. Cucu. Sebenarnya aku mudah dirayu. Rayu. Suami. Kamu tega marah padaku? Ternyata jadi wanita penggoda itu tidak mudah. Cucu. Kurang. Begini caramu merayu? Ini sudah batas kemampuanku. Aku belum siap. Bukannya kemarin sudah lihat dan rasakan? Masih malu apa? Maksudku, aku belum siap masuk ke hubungan yang baru. Baik. Aku akan menunggumu. Sampai kamu siap membuka hatimu padaku. Dia sepertinya benar-benar mencintaiku. Istri. Lihat postinganku di media sosial.
Tulisannya bukan tentang pernikahan politik. Tidak ada paksaan, murni sukarela. Apa yang dia lakukan? Kenapa harus posting 9 foto yang sama persis? Tidak sama. Setiap foto adalah sudut yang aku pilih dengan hati-hati. Katanya mau rendah hati? Tidak mengizinkanku mengumumkan kamu adalah istriku. Bahkan tidak mengizinkanku mengumumkan sudah menikah. Kamu tidak takut orang lain mengincarku? Shang, kontrak investasi 5 miliar untuk Shen Group. Sudah disiapkan, perlu ditandatangani sekarang? Shang, kontrak investasi 5 miliar. Sudah disiapkan, perlu ditandatangani sekarang? Tanda tangani. 5 miliar untuk mendapatkan cucuku. Transaksi ini sangat menguntungkan. Shang, kenapa harus ikut campur dalam kekacauan Shen Group? Begitu dana masuk, apakah Shen Group benar-benar bisa bangkit kembali? Tidak akan mati. Juga tidak akan hidup. Beritahu mereka, jika bekerja sama dengan Shen, maka semua kerjasama dengan Shang akan dibatalkan. Jadi Anda ini membantu? Atau menjatuhkan? Membantu sekaligus menjatuhkan. Setengah mati itu yang paling seru. Saya mengerti. Awasi baik-baik, Anda tahu efek seperti apa yang saya inginkan. Mengerti. Pak Shang. Membuatmu mati terlalu cepat, bukankah itu terlalu mudah bagimu? Mener Sang, ada kabar buruk. Ada apa? Yang Wadan bilang ingin mengubah waktu syuting iklan besok. Menjadi lusa. Kenapa diubah? Katanya tidak enak badan, tidak ada penjelasan lain. Teman baik Sang Mengshi. Lagi-lagi kamu yang berbuat onar. Bagaimana ini, Mener Sang? Tidak apa-apa, saya yang akan urus. Anda hubungi Departemen PR, bersiap-siaplah. Halo, ada dessert untuk departemen Anda, sudah sampai di depan. Dessert. Anda yang pesan? Siapa yang pesan dessert untuk seluruh departemen? Sayang, tidak senang melihat saya? Dia yang pesan. Sangat takut? Apakah saya begitu memalukan? Kenapa kamu datang? Saya sudah kirim pesan, kamu tidak membalas. Saya tadi rapat, ponsel di silent. Tidak apa-apa sayang. Saya datang menjemputmu pulang kerja. Aku sangat merindukanmu. Kenapa diam saja? Aku juga merindukanmu, tapi masih ada sedikit pekerjaan yang belum selesai. Bisa tunggu aku? Tentu saja. Kalau begitu kamu tunggu di garasi. Garasi. Apakah aku tidak pantas menunggumu di kantormu? Sangat buru-buru ya.
Wah, sekarang pasangan muda begitu terbuka ya. Kamu turun dulu, tunggu aku. Aku ambil tas dulu, langsung turun. Aku bersumpah. Baiklah. Ada apa? Ada sesuatu di wajahku. Sayang, mau coba? Di mobil. Ngapain di mobil? Kamu. Kalau tidak mau disalahpahami orang lain, lebih baik diam saja. Mobil ini berguncang-guncang. Shang Yuyo, Panggil aku apa? suamiku. Nah, gitu dong. Punya koneksi seperti Shang Yuyo. Kenapa tidak dimanfaatkan? Suamiku. Kamu kenal Yang Wanran? Tidak kenal. Wanita apa yang pantas kuingat namanya? Aku cuma ingat cucu kita. Bodohnya cucu. Mau cari orang? Mudah saja. Kamu harus belajar memanfaatkan sumber daya di sekitarmu. Passwordnya ulang tahunmu. Lihat ini, Daniel. Langsung minta aja padanya. Minta. Minta aja? Perlu diajarin? Aku mau. Yang Wanran. Besok tepat waktu. Muncul di lokasi syuting. Apakah ini artis Yang Wanran? Ya, Oke, aku segera urus. terima kasih suamiku. Akhirnya mulai paham, tidak sia-sia mengajarimu. Terima kasih dengan apa? Nanti dulu. Kamu gila. Ini di mobil. Aku tidak pernah ngutang. Aku akan bayar begitu sampai rumah. 2 kali lipat. Shang Yuyo. Bukannya kamu bilang, sampai rumah bayar 2 kali lipat? Aku mau sekarang. Aku mau angkat telepon dulu. Tian. Yang Wanran ini kenapa sih? Tiba-tiba dia jadi kooperatif dan bilang, besok pasti tepat waktu datang ke lokasi syuting. Selesai sudah. Memang enak punya bakar yang kuat.
Mungkin dia takut kena denda karena melanggar kontrak. Sayang, jelas-jelas ini karena kamu. Dia dekat dengan Sang Mengshi. Bersekongkol, kamu besok hati-hati ya. Jangan sampai dia mengganggu kamu. Tenang saja. Dia nggak bakal bisa. Aku tahu, kamu terlihat lembut tapi sebenarnya kuat. Kamu mau aku pakai berapa lapis lagi? Sang Chasi, ada pria di sampingmu. Shang Yuzu. Mengganggu aku. Itu tadi. Korek api. Siapa sih yang tidur bawa korek api di kantong celana? Badannya dingin banget. Kamu mandi air dingin ya? Tengah malam begini. Ngapain mandi air dingin? Rambut nggak dikeringin? Nggak usah. Biar lebih segar. Mandi air dingin karena siapa? One Ran Sang Chuji. Pakai koneksi Shang Yuzo. Memaksa kamu datang tepat waktu besok pagi. Keterlaluan banget. Besok aku nggak bakal biarin dia enak. Jangan kira naik keranjanya Shang. Dia bisa langsung sukses. Tetap aja harus lihat endorsement aku. Kamu jangan macam-macam sama dia. Dari kecil aku udah biasa lihat sifatnya yang manja dan gak masuk akal. Mengshi, tenang saja. Besok aku pasti akan menuntut balik semua milikku dan milikmu. Direktur Sang sudah siap semuanya. Cucu. Kamu jujur aja, pria yang tadi malam sama kamu. Siapa sih? Nanti aku kasih tahu. Tepat waktu kan, Direktur Sang? Bagus. Ruang makeup di sana. Kru sudah siap semua. Aku juga bisa langsung siap. Cuma, datangnya terlalu buru-buru. Sepatu ketinggalan di mobil. Direktur Sang kebetulan ada waktu luang. Tolong ambilkan untukku, ada banyak orang. Kamu harus meminta Cucu mengambilkan sepatu untukmu. Staf kamu tidak berguna ya? Baik. Sepatu yang mana? Model apa? Di mobil, hanya ada satu pasang sepatu. Terima kasih, Direktur Sang. Cucu, tunggu aku. Tolong pakaian taku. Cepat, jangan diam saja. Bagaimana? Sudah diambil. Sekalian saja. Tolong pakai saja tidak bisa. Tanganmu patah ya? Patah. Sekarang tahu malu dan gengsi. Saat jadi selingkuhan naik keranjang Shang. Kenapa tidak tahu malu, kamu? Sepatu ini. Hari ini kamu tidak pakai. Maka hari ini tidak bisa syuting. Tidak syuting ya? Tidak syuting. Sang Chuji, siapa yang berani memberimu keberanian? Shang sudah mengumumkan pernikahan, kamu pikir dia akan membela seorang selingkuhan? Putus kontrak. Baik, Iko memutuskan kontrak sepihak. Harus membayar 3 kali lipat denda. Kamu berani? Konsekuensi pelanggaran tidak bisa kamu tanggung.
Jangan gegabah. Ada hubungan apa denganmu? Sekarang kamu minta maaf ke Yang Wanran. Saya yang memutuskan. Masalah ini selesai. Apa masalahnya? Kakak Xi Jing, kenapa kamu di sini? Saya dan Wan Ran Jian datang ke sini untuk menjenguk. Apa yang terjadi? Mengsher, kakakmu. Sungguh besar temperamennya, langsung melempar barang. Bikin syuting tidak bisa lanjut, Wan Ran. Sanggup maafkan aku. Lihat, bagaimana kamu ingin menyelesaikannya. Suruh Sang Chuzhi minta maaf ke saya. Berlutut di tanah, tolong pakai sepatu untukku. Ini. Kakak, kamu harus memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Lakukan saja seperti yang dia katakan. Aku ingat. Aku sudah memberikanmu muka. Dan aku juga meminta Yiko untuk mencopot posisi Sang Chuzhi sebagai direktur. Kalau tidak, aku akan. Kamu akan apa? Cucu. Kalau ada masalah, hubungi aku secepatnya. Kenapa tidak bisa diajar? Kamu sudah membantuku tadi malam. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Meskipun kamu sangat tertarik pada tubuhku, tidak boleh selalu memanfaatkannya. Lama-kelamaan akan bosan juga. Cucu, antara kita. Tidak ada yang merepotkan atau tidak? Dia sepertinya benar-benar mencintaiku. Yang Wanran. Ada. Apa yang baru saja kamu katakan? Lanjutkan. Tidak ada apa-apa. Kita hanya bercanda. Sekarang sudah tenang. Barusan kamu menyuruh cucu membawakan sepatumu, kan? Cucu milikku, tangan yang begitu cantik. Bahkan ada yang menyuruhnya membawakan sepatu. Bagaimana cara membuat permohonan? Tidak perlu aku ajari kedua kalinya, kan? Cucu. Mulai. Yang Wanran dan Yiko membatalkan kontrak. Yang Wanran adalah pihak yang melanggar. Membayar ganti rugi sesuai perjanjian. Baik. Selain itu, blokir total Yang Wanran. Aku tidak ingin melihatnya lagi di Beijing. Cucu. Ayo kita pergi. Cucu. Apakah kamu merindukanku? Kamu datang ke sini. Katakan dulu kamu merindukanku. Baru bicara yang lain. Merindukanmu. Cucu. Seru, kan? Cucu, kamu memandangku seperti itu. Hanya akan membuatku semakin. Aku tidak pulang makan malam nanti. Pekerjaan apa yang begitu penting sampai membuatku kelaparan? Aku tunggu kamu pulang. Bukan urusan pekerjaan. Aku mau pulang ke keluarga Sang. Merapikan barang-barang ibuku, aku tidak ingin dia sendirian. Melihat keluarga mereka seperti orang kecil yang beruntung. Kalau begitu aku temani kamu pulang. Tidak perlu. Sudah diputuskan begitu. Malam ini setelah kamu pulang kerja. Aku jemput kamu. Aku Tidak mau menjelaskan padaku? Kamu bikin aku kaget. Kamu sendiri yang terlalu fokus. Pada Shangzong? Mana ada waktu untuk memperhatikan aku, katakan, kemarin malam. Pria itu. Apakah dia Shangzong?
aku. Kami sudah menikah. Apa katamu? Maaf, Sayang, jika kaya jangan lupa teman, ternyata. Nyonya muda yang semua orang tebak-tebak, ternyata kamu. Cucu, bagaimana kamu bisa mendapatkan Shang Zong? Kalau Shen Xijing tahu, pasti mukanya marah. ngomong-ngomong. Harus berterima kasih pada Shen Xijing. Ayo, makan. Ini bukan selingkuhan Shang Zong kita? Shang Zong, kenapa tidak menemani kamu pulang? Cepat sekali, tinggalkan. Selingkuhan. Kalau bicara selingkuhan, kamu dan ibumu barulah yang ahli. Sang Chuzi, kamu berani melawan? Rumah ini bukan tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hati. Tenang. Ini yang terakhir kalinya. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Kamu sombong sekali, sudah besar ya. Kalau bukan karena Shang Zong yang mendukungmu, mata kamu sudah ada di ubun-ubun. Kalau kamu bisa, kamu gantikan. Xiang Yuyo akan membela kamu. Cucu, jangan begitu tidak mengerti. Aku malah merasa dia terlalu mengerti. Paman. Paman. Shang Zong, terakhir kali Anda makan, bagaimana kalau duduk dan makan bersama? Mau ambil apa? Ayo pergi. Cucu, kamu mau pergi dengannya? Atau kembali ke sisiku, aku akan membawamu pergi dari sini. Aku tahu, kamu tidak bisa melupakanku. Kemari. Ternyata, hanya perlu sedikit rayuan dan tawaran. Dia akan langsung meraihnya. Berjudi, menang ya menang habis-habisan, kalah ya kalah total. Pria yang paling dicintai Cucu, tetap aku. Sepertinya aku akan segera mendapatkan sahamnya. Cucu. Paman. Terima kasih atas perhatian Anda pada Cucu. Kiskivi kodepannya. Aku akan melindunginya dengan baik. Mengenai rumor-rumor itu, aku akan menanganinya. Cucu belum menikah. Jangan sampai merusak reputasinya, dicap sebagai pelakor. Masih berharap paman membantu memberikan bukti. Belum menikah. Bukti. Aku tidak tega membiarkanmu terjebak dalam dilema. Cucu, kita. Kamu. Kalian diam. Kakak ipar. Aku kembali ke sini untuk memberitahumu. Manusia itu berharga karena memiliki kesadaran diri. Nona, keluarga ini, kedepannya tidak akan ada. Tempatmu lagi. Begitu kamu pergi, tidak tahu kapan. Bisa kembali lagi. Tante Li, dulu kamu selalu merawat ibuku. Setelah aku lahir, kamu juga merawatku. Mau ikut pergi denganku? Atau kamu sudah terbiasa di keluarga Sang, tidak ingin pindah tempat? Di mana Nona berada, di situ aku berada. Alasan aku tinggal di keluarga Sang, semata-mata untuk merawatmu. Baik, mari pulang bersamaku. Nona masih. Rumah lain. Ada rumah baru.
Lupa memberitahu kalian, villa ini sekarang atas nama cucu. Orang yang harus pergi mungkin adalah kalian, Sang Zong. Besok aku akan memanggil orang untuk memeriksa rumah. Si dalang ini, apa yang dia berikan ke Shang Yo? Hingga dia begitu terpikat. Villa keluarga Sang, kenapa atas namaku? Villa ini sebelumnya memang atas nama ibu kita. Setelah ibu meninggal, rumah ini dialihkan ke namamu. Semua ini aku tidak tahu. Tapi dia begitu mengerti. Bagaimana kamu tahu? Waktu itu kamu masih kecil. Mereka ingin menindasmu, jadi tidak memberitahumu. Mereka ingin menindasmu, jadi tidak memberitahumu. Sang Zhenhua San Zhen. Berapa banyak lagi yang kalian sembunyikan dariku? Tapi aku tidak akan membiarkan mereka menindasmu. Shang Yuyo. Terima kasih. Aku suamimu, kita tidak perlu berterima kasih. Aku selalu ada di belakangmu, selama aku ada. Tidak akan ada yang menindasmu. Dulu aku tidak berani membayangkan. Sekarang Shang Yuyo membawanya ke hadapanku. Tapi Shang Yuyo, berapa lama cintamu akan bertahan? Bisakah aku mempercayaimu? Sepertinya luka yang dibawa Shen Xijing masih belum bisa membuatnya membuka hati. Cucu, kamu bukanlah cintaku yang utama, tapi cintaku satu-satunya. Kapanpun, kamu selalu. Jika saat kamu berusia 6 tahun, aku dan Shen Xijing bersamaan muncul di sisimu, siapa yang akan kamu pilih? Tapi saat aku berusia 6 tahun, kamu tidak ada. Aku ada. Kamu ada. Sang Direktur, Guru Ning menolak undangan endorsement kita. Bagaimana? Guru Ning yang mana? Ning Zei. Dia dan kami menjadi duta produk baru Iko. Imagenya sangat cocok dengan jaringan Shang Yuyo. Bantu saya mengatur janji. Apakah itu mudah? Sayang, bisakah kamu menghubungi Ningzi untuk saya? Bagus, belajar menggunakan sumber daya di sekitar dengan bijak. Besok sore jam 3, di Klub Yunxi. Saya akan mengatur janji dengan Ningzi untukmu. Halo, Buning, saya Direktur Departemen Bisnis Iko. Sang Chuzi. Hello. Silakan duduk. Buning, kesempatan kita bertemu kali ini adalah hasil usaha Shang Yuyo untuk saya. Tapi saya harap, jika Anda setuju untuk bekerja sama, itu karena Anda benar-benar ingin menjadi duta Iko. Bukan karena terpaksa atau alasan lain. Sang Chuzhi dan Ningzi. Bagaimana mereka bisa bertemu? Kebetulan, keluarga Shen baru saja mendapatkan investasi dari keluarga Shang dan mendaftarkan sebuah merek mewah baru. Dan berencana mencari Buning sebagai duta. Katanya, buah yang dipaksa memang tidak manis, tapi asal bisa dipetik. Kamu berbeda, ingin semuanya dengan sukarela. Ini agak sulit. Buning, aura Anda sangat cocok dengan duta Iko kali ini, sejujurnya. Di dunia hiburan, saya tidak bisa menemukan orang kedua yang lebih cocok dari Anda. Halo, Buning. Apakah ada waktu untuk membicarakan kerjasama? Ingin bertemu Buning, perlu membuat janji terlebih dahulu. Jadwal ini milik saya. Anda antri di belakang. Kamu juga ingin bekerja sama dengan Buning? Jangan bercanda. Seri baru Iko belum stabil. Mencari Buning untuk bekerja sama. Apakah ini terlalu berlebihan? Iko di dunia fashion setidaknya termasuk yang terbaik. Jika ini dianggap berlebihan, lalu keluarga Shen dengan investasi dari keluarga Shang membuat seri yang tidak dikenal bisa mengundang Buning. Keluarga Shen setidaknya adalah keluarga besar dulu. Iko mau bandingkan apa, cucu? Tenkarken. Jangan berebut dengan saya. Buning, ini adalah data yang saya kumpulkan tentang perusahaan kami dan produk baru yang akan diluncurkan. Silakan dilihat. Baik. Data kalian mana? Saya.
Kami belum sempat menyiapkannya hari ini. Setelah kontrak ditandatangani, akan kami berikan kepada Anda, Guru Ning. Ini pertama kalinya saya dengar, mencari endorser harus menandatangani kontrak dulu. Baru lihat datanya. Sang Chuzi si bodoh ini, bisa menyiapkan data apa? Cucu. Jangan berisik, kemampuanmu saya tahu, jangan mempermalukan diri. Direktur Sang, selamat bekerja sama. Guru Ning. Besok, saya akan datang ke perusahaan Anda bersama Menyer untuk berdiskusi lebih lanjut. Baik, kami siap kapan saja. Kamu hanya, lagi-lagi karena Shang Yuo saja. Saya tidak mau melakukan sesuatu, tidak ada yang bisa memaksa saya. Shang Yuo pun tidak bisa. Saya bekerja sama dengan Anda karena data Anda. Nona Song, Bahkan jika itu karena Shang Yuo. Lalu kenapa? Saya tetap bilang, kalau kamu bisa. Kamu juga bisa memanfaatkan Shang Yuo. Song. Menggunakan uang saya untuk membuat merek baru. Lalu balik menyakiti cucu saya. Kamu benar-benar ingin semuanya. Saya. Dania. Blokir total merek baru Shen. Untuk saya. Langsung bawa Shen Zijing untuk latihan. Merek baru, tutup. Paman, Jankan. Kalau berani mengganggu bibi kamu lagi, bukan hanya memblokir satu merek. Seperti itu saja. Shang Yu Zhao. Sang Chuji. Kakak Jing, saya punya cara. Bukankah dia sudah menandatangani Ningxi? Bagaimana jika Ningxi runtuh? Jie Senggi Shushi, apakah akan terlibat juga? Selamat ya, Direktur Sang. Dari mana kebahagiaannya? Kamu menandatangani Ningxi sebagai endorser. Itu proyek besar kami di Ikou. CEO Yo pasti akan memberikan kenaikan jabatan dan gaji. Nanti traktir makan, saya mau ke restoran termahal. Aku baru saja menonton video promosi Ningxi. Benar-benar luar biasa, produknya dan Yiko. Sangat cocok. Tentu saja, ini semua berkat Direktur Sang. Ayah. Jasa Xiao Sang tidak bisa diabaikan. Tidak, ini semua berkat semua orang. Baiklah, kita mulai rapat. Rapat kali ini. Apa? Ningxi ada masalah. Dia kenapa? Cedera? Kecelakaan? Bukan, Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Dibawa oleh pihak berwenang. Ningxi, begitu dikonfirmasi. Sebagai pelaku penggelapan pajak, dia akan diblokir, produknya akan diturunkan semua usaha kita sebelumnya sia-sia. Tidak mungkin, Ningxi pasti tidak seperti itu. Baiklah, rapat darurat, aku akan memilih juru bicara baru. Semua rekaman Ningxi diblokir, tidak boleh bocor. Sang Chuzi, ini kesalahan keputusanmu. Menimbulkan kerugian besar bagi pekerjaan dan perusahaan. Direktur Yo, kesalahan saya akan saya tanggung sendiri. Tapi saya percaya pada karakter Ningxi. Saya akan segera menanganinya, beri saya waktu. Saya akan segera memberikan jawaban. Pikiran saya sama dengan Direktur Sang. Kita harus bagaimana? Saya akan ke agensi Ningxi. Kamu ke kantor pajak. Agensi sudah mulai memisahkan diri dari Ningxi. Melakukan pemisahan. Shang Yuyo. Saling memahami. Shang Yuyo. Ningxi ada masalah. Apa yang mendesak, cucu? Melihatku, bukankah seharusnya cium dan peluk dulu? Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Dibawa oleh pihak berwenang. Aku dengar, makanya aku datang ke sini mencarimu. Lalu, kamu punya solusi? Tadi di ruang rapat, di depan banyak orang. Aku tidak merasa takut sama sekali. Kenapa melihat Shang Yuyo? Aku merasa ingin menangis. Tenang, aku di sini. Ningxi bukan orang seperti itu, kan? Dia bukan. Jadi harus segera klarifikasi, kurangi dampak dari masalah ini. Ini tidak hanya terkait dengan Nike, tapi juga reputasi Ningxi sendiri.
Ningxi difitnah. Saya ingin melapor. Bintang Top Ningxi diduga melakukan penggelapan pajak. Sang Mengxi. Pagi ini, Danier mendapat kabar. Setelah sedikit investigasi, ternyata itu terkait dengannya. Bahkan jika Ningxi tidak melakukan penggelapan pajak, setelah investigasi ini, Yike tidak akan mengambil risiko menunggunya. Hanya bisa memutuskan kontrak. Sejak debut Ningxi, semua laporan keuangan dan catatan pajak Saya tahu Ningxi tidak melakukan penggelapan pajak. Tapi apakah perusahaan manajemen tidak memiliki catatan pajaknya? Dan laporan keuangan? Jadi, ini hanya bisa menunggu bagian investigasi. Jadi kita hanya bisa menunggu? dalam kondisi normal. Harus menunggu investigasi. Lalu bagaimana dengan kondisi tidak normal? Bebaskan Ningxi. Ajukan semua bukti terkait. Baik, Shang Zong. Ini sudah cukup. Cukup. Cucu, saya sudah membantu kamu sebesar ini. Bagaimana kamu akan membalas saya? Target bulan ini sudah aman. Apa yang lebih menggemparkan dari berita? Shang Ye, orang terkaya di Beijing, berhubungan di mobil dengan seorang wanita? Ayo, Apa yang kamu lihat? Paparazzi menyelinap. Sedang bingung tidak ada kesempatan untuk pamer dengan istri. Jadi saya terima saja kebaikan ini. Tidak apa-apa. Lanjutkan. Syukurlah, akhirnya semuanya jelas. Masalah ini akhirnya berlalu. Ya, akhirnya berlalu. Hanya kejutan yang tidak perlu. Sang Mengxi melakukan ini. Kamu tidak akan menghadapinya? Sibuk akhir-akhir ini. Biarkan dia melompat-lompat dulu, nanti kita lihat. Ningxi bersih, kami di Yike. Juga tidak memutuskan kontak dengan Ningxi. Sang Mengxi sudah mati kesal. Benar juga, manfaatkan momentum untuk promosi, tambahkan beberapa trending lagi. Biar Ning Laoshi di platform sosial. Dan endorsement dari Yike. Bisa, kamu sekarang langsung koordinasi dengan perusahaan Ning Laoshi. Aku segera kembali ke departemen promosi untuk mengurusnya. Ayo. Cepat lihat trending, Ningxi endorsement. Trending terkait Yike. Sekarang sudah masuk 3 besar di daftar trending. Kamu hebat. Kalau aku yang bertindak, pasti jadi yang pertama. Ditambah pengaruh Ningxi yang ada di sini. Saling melengkapi, dengan mudah menguasai daftar. Dengan tren saat ini, popularitasnya bisa bertahan sampai besok, sangat kuat. Sekarang kecuali ada berita besar di industri hiburan, misalnya selebriti top bercerai. Atau selingkuh. Kalau tidak, Yike dan Ningxi. Tian-Tian. apa itu bangsawan pertama? Bagaimana? Ada tahta kerajaan yang harus diwariskan, sampai merebut popularitas. Ningxi cantik, aku harus melihat. Shang Yuzhou selingkuh. Bagaimana? Benar ada berita besar dari selebriti top. Bukan dari dunia hiburan. Lalu dari bidang apa? Dunia keuangan. Kamu yang kasih ke aku atau aku yang lihat sendiri? Menurutku. Dari sudut pandangku, sebenarnya. Sayang, kemarin malam kamu di mana? Tidur di rumah. Jam 1 pagi. Aku dan Xiang Yuo di dalam mobil. Bercanda. Kamu bersama Shang Yuo. Jadi, wanita berambut hitam di mobil itu adalah kamu. Apa rambut hitam? Apa wanita? Tian-Tian lepaskan, biar aku lihat. Ada paparazzi yang memotret. Sayang, benarkah itu kamu? Iya, Tidak angkat telepon. Sibuk. Atau marah. Shang Zong, Departemen PR bertanya.
Apakah akan menghapus berita gosip itu? Sementara tidak perlu. Mau kita tekan sedikit panasnya? Nggak perlu. Untuk, Urusan ini nggak usah kamu urus, aku yang tangani sendiri. ya, Bodoh. Aku sengaja ngebiarin jendela mobil terbuka, masih aja nggak bisa motret mukaku. Kalau kamu berusaha sedikit, aku udah ngumumin. Kamu udah lihat trending nggak? Malam itu kita di mobil. Kena foto. Cucu, kamu peduli sama ini? Aku nggak masalah, tapi aku takut berita negatif ini bisa pengaruhin citramu. Soalnya kamu kan representasi keluarga Xiang, jangan-jangan nanti beritanya jadi berubah. Jadi, Yang di mobil sama aku kan kamu, bukan cewek lain. Apa sih efek negatifnya? tapi mereka kan nggak tahu identitasku. Aku yang urus aja, nanti beres. Kamu nggak usah ngurusin. Kamu mau ngomong apa? Sekalian pamer kasih sayang. Lagi pula nggak ada mukanya. Biarin aja. Kakek, aku udah dengar dari bapakmu, anak nakal. Di luar sana main-main ya? itu istriku. Apa? Kamu udah nikah? Nikahku juga udah trending. Loh, dia nggak bilang ya? Kamu. Kamu nganggap cewek itu apa sih? Malam ini, kamu buruan bawa cucu perempuannya ke rumah makan malam. Denger nggak? Baiklah. Kakek bilang, malam ini aja kamu makan malam di rumah. Kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau, nggak usah. Ayo aja. Jangan sia-siain niat baik kakek. Oke. Anak ini. Akhirnya tahu juga datang ke sini. Ini kan udah janji sama kamu, nggak nikah. Nggak bakal ketemu kamu. Aku kira, kita kakek cucu ini seumur hidup. Susekadamo. Aku juga kira, tapi... Bukankah dia sudah datang? Halo, kakek. Ini saya dan Yuyo. Membawakan beberapa hadiah untuk Anda. Bagus. Ayo, cepat duduk. Ini, Chuji, Gon. Hari ini, aku akhirnya bertemu langsung. Cantik juga ya. Ini namanya, kelembutan mengalahkan kekerasan. Yuyo si bocah nakal ini. Memang harus diatur oleh gadis yang penurut. Betul. Dia yang mengaturnya? Memang dia mengaturnya dengan sangat patuh. Duduk seperti ini tidak capek? Jangan membuat masalah. Aku ini takut istriku capek. Chuji. Kamu suka makan apa? Ada pantangan makanan? Dia tidak makan seledri. Bagaimana dia tahu? Xiao Yun, dengar tidak? Dapur, siapkan dengan hati-hati. Baik, Nyonya tua. Ibu, sebenarnya tidak apa-apa, asalkan dapur. Chuji, kamu tadi memanggilku apa? Ibu, Kamu dengar tidak? sejak ibu meninggal, sudah lama aku tidak mengucapkan kata ini. Ibu, sebenarnya tadi, aku seharusnya memang memanggilmu begitu. Untuk sementara gugup, lupakan mulut Anda dan bodoh, Anda tidak keberatan. Melihat apa yang dikatakan anak ini, aku tidak akan keberatan. Aku sudah terlambat untuk bahagia. Chuzi, amplop merah yang kusiapkan untukmu. Kamu harus terima. Kalau tidak terima, aku tidak senang. Ambil. Terima kasih, Ibu, Ayah. Nah, tadi itu pemberian mertuamu. Ini kakekmu yang kasih, ambil. Terima kasih, kakek. Pintar, anak ini. Aku semakin lihat semakin suka. Yuyo, kau harus bersama cucu. Hidup rukun, di sisa hidupku. Masih ingin menggendong cicit. Aku dan Shang Yo. Akankah ada hari di mana punya anak? Aku dan kakek bahkan belum pernah bertemu. Tapi mereka sepertinya sangat menyukaiku. Aku menyukaimu. Keluargaku pasti akan menyukaimu. Para menantu yang sering disakiti di keluarga suami itu karena suami tidak membela mereka, tapi aku akan selalu membelamu. Bagaimana aku memperlakukanmu? Begitulah keluargaku akan memperlakukanmu. Ternyata, cinta dan tidak cinta itu benar-benar berbeda.
Jangan kira dengan menggoda Zijing, aku akan setuju kalian bersama. Jika menantu keluarga Shen harus bermarga Sang, dia hanya bisa mengsi, jangan berhayal. Kehangatan keluarga yang hilang selama bertahun-tahun. Dirasakan di keluarga Xiang, sebuah kasih sayang yang tak terduga. Xiang Yuyo memberikannya padaku. Tapi pernikahan kami tidak kuat. Cucu, tenang saja. Selama aku ada, tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku selalu menjadi kekuatanmu. Dan juga pelindungmu. Xiang Yuyo. Sepertinya aku mulai mencintaimu. Tapi orang yang terakhir ku cintai, menyakitiku sangat dalam. Kenapa kamu bisa menikah dengan kakak Yuyo? Padahal itu seharusnya aku. Colong. Kakak Yujo. Aku pasti akan merebutmu kembali. Kakak Yuyo, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Aku baru turun dari pesawat. Langsung mencarimu tanpa pulang ke rumah. Mencari aku untuk apa? Aku merindukanmu. Sudah menikah. Pokoknya tujuanku sudah tercapai. Nyonya Shang. Sudah difoto semua? Tunang Nyonya Shang, pasti sesuai keinginan Anda. Berjalan keluar dari grup Shang sambil menggandeng tangan Shang Zong. Cukup membuktikan bahwa Anda adalah Nyonya Shang. Karena kakak Yuyo tidak mau mengumumkanmu, maka aku yang akan mengumumkan diri sebagai Nyonya Shang. Nanti, karena tekanan, keluarga Shang pasti akan menceraikanmu. Dan membiarkanku menikah dengan kakak Yuyo. Tidak mudah masuk ke keluarga kaya, dia tidak mau mengumumkan. Harus repot-repot membuktikan identitas sendiri. Datang pagi-pagi sekali. Ada masalah. Masalah besar. Pagi-pagi aku dengar dari orang PR. Hari ini para paparazzi akan mengungkap berita besar. Aku carry info kemana-mana. Akhirnya tahu sedikit rahasia. Apa? Sayang cucu, ini berhubungan denganmu. Aku. Dengar-dengar, paparazzi berhasil mengambil foto wajah Nyonya Shang. Aku pikir, itu kan fotomu. Apa hubunganmu dengan Shang Yuyo? Sering-sering difoto paparazzi. Tidak mungkin. Coba pikir lagi. Sejak terakhir kali difoto, kami lebih hati-hati, seharusnya tidak terfoto lagi. Sudahlah, tidak penting. Sekarang, pikirkan bagaimana menyelesaikannya. Kabarnya, pukul 10 tepat, paparazzi akan mengunggah fotonya. Ke internet. Begitulah. Mengerti. Pak Shang, apakah Anda masih akan membiarkan paparazzi itu berulah? Cucu tidak menelepon, juga tidak mengirim pesan. Kalau dia tidak peduli, aku malah senang. Belum pukul 10. Tunggu dulu. Kali ini dapat foto yang berguna, kan? Kenapa dia? Jadi, setelah menunggu sekian lama, Nyonya Xiang yang diungkap adalah Jiang Yanyu. Sekarang, harus klarifikasi lagi. Adikku ini cepat sekali menikam dari belakang. Kenapa tidak angkat teleponku, kakak? Aku sengaja ingin peduli padamu. Bagaimana kamu ingin peduli padaku? Sebelumnya, aku tidak tahu siapa Nyonya Shang. Hanya bisa melihatmu sombong. Sekarang, sudah berbeda. Nyonya Shang yang asli sudah terungkap. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Dia adalah putri keluarga Jiang, dikelilingi kasih sayang. Kamu. Siapa kamu? Cuma gerakan jarinya saja. Kamu bisa hancur. Lihat saja nanti, bagaimana kamu bisa sombong lagi. Kamu pasti kecewa. Aku malah akan lebih sombong. Jangan keras kepala. Kalau kamu kembali ke keluarga Shang, berlutut dan minta maaf pada ibuku, mungkin dia akan meminta ayahku memaafkanmu. Lagi pula, menjadi selingkuhan bukanlah profesi yang langgeng. Siapa selingkuhan? Kamu. Bicara soal jadi pelakor, kamu dan ibumu lebih jago ya. Kamu. Kamu apa kamu? Di acara tunangan belum puas ditampar ya? Mau tambah satu tamparan lagi? Kamu tunggu saja Nyonya Shang tampar kamu. Aku lihat nanti. Kamu tunggu saja.
Sang Chuzi ya? Akhirnya ketemu juga kamu. Kamu, Nyonya Xiang yang lagi trending. Beritanya udah lihat kan? Sekarang, semua netizen mengira akulah istri kakak Yuyo. Terus? Jangan bilang semua netizen. Seluruh dunia aja mengira kamu istri dia. Nggak ada artinya juga. Jangan pikir aku nggak tahu, kamu punya niat apa. Pasti kamu main licik. Baru bisa nikah sama kakak Yuyo. Dia aja nggak mau ngakuin kamu. Kalau Nona Jiang karena ini datang ke aku, nggak perlu. Kalau bikin Nona Jiang terganggu, aku dan suamiku akan klarifikasi. Kakak Yuyo cuma main-main sama kamu aja. Cuma aku dan kakak Yuyo yang cocok. Jodoh dari langit. Apalagi, kamu cuma anak keluarga Sang. Yang nggak disayang, dan sama calon adik iparmu. Ada noda hubungan. Adik kecil, kakak Yuyo. Nggak bakal suka tipe kayak kamu, jangan buang waktu. Maaf, Nyonya muda, pasti ada salah paham. Aku sekarang bawa dia pergi. Kalau aku nggak datang, cucu pasti bakal ditindas. Salah paham. Ada sedikit salah paham, kakak dan adik ipar. Agak terlalu dekat ya? Apa nggak agak? Aku dan Shen Xijing nggak ada hubungan apa-apa. Dia yang terlalu peduli, datang sendiri nggak perlu. Nggak ada hubungan. Terus, dia begitu membela kamu, begitu khawatir sama kamu. Kalian berdua, nanti jangan-jangan mau kencan ya? Nona Jiang, aku nggak bilang langsung. Sudah kasih kamu muka, kamu malah pura-pura. Kamu tunggu saja. Nyonya Xiang. Ciu-ciu. Nyonya Xiang sekarang sudah terbuka. Kamu masih mau keras kepala? Bukan aku yang bilang, kalian berdua. Kenapa kalian selalu muncul terus? Adik ipar, Kamu harus selalu bersikap seperti ini padaku? apa aku salah menyebut adik ipar? Keluarga Sang akan menjadi milik Sang Mengxi. Aku tidak punya pilihan. Sekarang adalah saat cucu. Paling rentan, dan ini adalah kesempatan terbaik. Untuk mendapatkan saham cucu. Serahkan sahammu padaku. Sekarang ada suntikan dana dari Shang Yuyo. Kita akan segera bangkit. Tunggu aku. Kamu menungguku di sini, sekarang mulai bermain. Dengan sahamku. Aku. Tolong minggir, aku mau pergi. Kamu masih mau kembali ke Shangguan? Kamu tidak takut Nyonya Xiang akan membunuhmu? Jangan selalu menyebut Nyonya Xiang. Kamu seharusnya memanggil Bibi. Lain kali ingat untuk mengubah panggilanmu. Ketika kamu terluka dan rugi, aku ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. Pada akhirnya kamu akan kembali ke sisiku. Apakah dia mau membuka hubungan kita? Apa yang kamu pikirkan? Memikirkan aku? Hari ini ada berita yang mengatakan Jiang Yanyu adalah istrimu. Kamu sudah lihat? Aku sudah lihat. Aku tidak menjelaskan karena aku pikir kamu mungkin ingin menggunakan dia. Sebagai tameng, menyembunyikan fakta bahwa kita adalah suami istri. Tidak. Aku pikir kamu tidak mau menjelaskan. Cucu. Menikahi wanita yang dicintai, seperti jenderal yang memenangkan pertempuran, aku ingin memberitahu seluruh dunia. Kenapa aku harus menyembunyikannya? Kalau begitu, beritahu seluruh dunia. Aku mau membuka hubungan, jelas aku adalah Nyonya Xiang yang sah. Kenapa harus dipanggil? Cucuku, akhirnya belajar menunjukkan kekuasaan. Dan akhirnya belajar cemburu, besok pagi. Datang ke perusahaanku. Kenapa harus ke perusahaanmu? Datang saja, kamu akan tahu. Baik, aku ikuti kata-katamu. Sang Chuji pergi ke Shangshi. Apa? Ayah ibu, Sang Chuzi pergi ke Shangxi. Bagus sekali. Ini jauh lebih seru di Shang Group daripada di Eko. Halo, saya mau ke kantor direktur. Untuk menemui Shang Yuyo. Halo, apakah Anda sudah membuat janji? Tolong sebutkan nama Anda. Dan nomor teleponnya. Tidak. Kalau begitu saya akan telepon dia. Sang Chuzi, kamu anak durhaka. Kamu masih berani datang ke sini untuk membuat keributan, malu keluarga kita. Sudah kamu buang semuanya. Aku membesarkanmu hanya untuk membuatmu menjadi pelakor. Dan merusak pernikahan orang lain. Hari ini, aku harus membereskanmu dengan baik. Kalau tidak, orang-orang di Beijing akan mengira keluarga Sang adalah keluarga yang tidak bermoral. Cucu, bagaimana bisa kamu merendahkan diri sendiri seperti ini? Apakah keluarga ini sudah mengabaikanmu? Jiwa ibumu di surga.
Jika melihat apa yang kamu lakukan, dia pasti akan sangat sedih dan kecewa. Kamu masih berani menyebut ibuku. Kamu yang paling tidak pantas dan paling bersalah padanya. Ibuku mati karena kamu. Sang Zhenhua. Kamu, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Cepat minta maaf pada ayahmu. Ada apa-apa kita bicara di rumah saja. Kamu bilang ayah keluarga tidak boleh dibawa keluar. Mari kita pulang. Kita bicara di balik pintu tertutup. Maaf semuanya, mari bubar, bubar saja. Kalian datang ke sini jelas-jelas ingin membuat keributan. Dan merusak reputasiku, jangan pura-pura lagi. Nyonya Shang, kapan kamu datang? Baru saja, Nyonya Shang. Kenapa kamu tidak masuk? Kamu adalah istri sah. Cepat masuk dan bereskan. Ajari Sang Chuzi, jangan biarkan dia merusak hubunganmu dengan Direktur Shang. Aku. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Nyonya Shang, sebenarnya, aku harus memanggilmu Tante. Kalau kamu tidak keberatan, mulai sekarang, mari kita sering-sering bertemu, mungkin kita bisa menjadi teman baik. Kalau kamu benar-benar ingin berteman denganku, sekarang, kamu harus masuk dan mengajarkanku dengan baik. Sang Chuzi, bukan hanya bicara di sini. Baik, kamu tunggu saja. Bisa menjalin hubungan dengan Nyonya Shang. Aku rela mengambil risiko sekali, kenapa tidak? Kamu anak yang tidak berbakti. Hari ini, aku harus memukulmu sampai mati untuk membersihkan nama keluarga. Tuan, mari kita bicara baik-baik, jangan main tangan. Sang Zhenhua. Kamu berani menyentuhku hari ini. Pasti akan menyesal. Kakak, jangan keras kepala lagi. Kamu pikir, Direktur Shang sekarang masih akan melindungimu, selingkuhan kecil ini? Aku bisa mengatakan dengan jelas. Aku bukan selingkuhan Shang Yeo. Tapi, San Zhen adalah selingkuhanmu. Kamu, Putri kesayanganmu Sang Mengshi adalah selingkuhan Shen Xijing. Kamu berhenti. Tidak boleh berdiri di sini, mempermalukan diri. Ikut aku pulang. Berhenti, ikut aku pulang. Hukum keluarga menanti. Lepaskan. Kamu ikut aku pulang. Ayah mertua. Lepaskan aku. Ayah mertua. Direktur Shang berteriak apa? Ayah mertua, ini. Ada apa ini? Direktur Shang. Kami Chuji. Tidak layak di mata Anda. Anda juga tidak perlu melindunginya seperti ini. Anda sudah berkeluarga. Chuzi masih belum menikah. Agar tidak menimbulkan gosip yang bisa merusak reputasi Anda dan juga membawa masalah pada pernikahan Anda. Anda setuju, bukan? Kemari. Selesai. Terluka? Kenapa tidak bisa diajarkan, jika ada masalah apapun? Segera hubungi aku, cucu, ingat ya? Tidak akan pernah lupa lagi. Direktur Shang. Ayah mertua. Ada yang bisa saya bantu? Yu, ayah mertua. Saya adalah ayah mertua dari Tuan Shang. Itu Sang Chuzi. Menikah dengan Tuan Shang. Nyonya Shang bukan Zhang Yanyu. Tapi Sang Chuzi, selesai. Semuanya selesai. Sang Chuzi langsung naik ke puncak. Menjadi nyonya muda dari keluarga kaya top di lingkaran Beijing. Izinkan saya memperkenalkan. Orang di samping saya ini adalah istri saya. Dengan izin resmi. Nyonya Shang yang misterius dan rendah hati. Ternyata bukan Jiang Yanyu. Semua rumor di internet sebelumnya, saya tidak menanggapi. Karena merasa tidak perlu. Tapi istri saya cemburu. Dia rendah hati. Sifatnya lembut. Saya tidak bisa membiarkannya sedikit pun tersakiti. Tuan Shang, bolehkah saya bertanya dengan lancar? Apa hubungan Anda dengan Nona Jiang? Tidak ada hubungan sama sekali. Selesai. Putri sulung saya yang tidak saya pedulikan, ternyata menjadi Nyonya Shang yang sah. Ternyata Sang Chuzi adalah Nyonya Shang yang sebenarnya. Menura Shang Yuzhou. Waktu yang diumumkan di lingkaran pertemanan adalah beberapa hari setelah saya memberikan cucu padanya. Kenapa bisa begitu? Malam itu, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa Shang Yuzhou langsung menikahinya? Ternyata yang dia katakan bukanlah kata-kata marah, tapi kata-kata yang tulus.
Tidak. Cucu. Sang Chuji. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Apakah konferensi pers itu kamu yang atur? Ya, Xiang Yuyo. Sebenarnya, saya selalu tidak terlalu mengerti. Kenapa kamu begitu baik padaku? karena aku mencintaimu. Cucu, aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Tapi, menikahimu ini, aku masih terlalu terburu-buru. Tapi jika diulang lagi, aku tetap akan memilih untuk segera menikah denganmu. Kenapa? Karena aku takut kamu bukan milikku. 1 hari, 1 jam, 1 menit lebih lambat. Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hanya cap resmi di buku nikah. Saat itu ditekan, baru membuat hatiku merasa tenang. Apa itu lamaran? Apa itu proses? Aku tidak peduli lagi. Aku tidak melamarmu. Menyakitkan hatimu. Tidak. Xiang Yuyo. Kenapa kamu sangat menyukaiku? Iya. Kenapa ya? Aku yang bertanya padamu. Cucu, biarkan aku merapikan pikiranku dulu. Kata-kataku. Karena ini bagiku sangat penting. Turun. Ayo. Cucu. Malam hujan seperti ini, apakah membuatmu teringat sesuatu? Bertahun-tahun yang lalu, suatu malam, juga hujan seperti ini, kita bertemu. Bertahun-tahun yang lalu, malam hujan, kita bertemu. Apakah kamu salah orang? Kamu yang memberitahuku namamu, sang dari daun murbei. Chu yang menawan. Zhi yang rimbun. Namaku Sang Chuzi, sang dari daun murbei. Chu yang menawan, Zhi yang rimbun. Ini nama yang diberikan ibuku. Kakak, siapa namamu? Pulanglah, tidak, aku akan menemanimu di sini. Sekarang ingat, cucu, Kamu baru kembali mencariku sekarang? setelah aku ditemukan, aku pergi ke luar negeri. Setelah kembali ke negara ini, aku selalu berusaha mencarimu. Tapi saat aku menemukanmu, di sampingmu sudah ada Shen Zijing. Selama ini aku sering berpikir, kalau saja saat itu aku lebih aktif. Apakah hasilnya akan berbeda? Maafkan aku. Tidak bisa ada di sisimu saat kau masih kecil, saat kau paling membutuhkanku. Menemanimu. Kalau saja aku ada, mungkin kau tidak akan hidup seberat ini. Ternyata, cinta Xiang Yuyo adalah diam dan abadi. Jadi selama ini aku hanya bisa mencoba menebus kekuranganku padamu dengan memanjakmu. Mencoba menutupi kekuranganku padamu. Jadi jodoh kita. Bukan mulai dari malam Xiang Zijing memberikanku padamu. Melainkan, Bukan. Sejak hari aku bertemu denganmu, sudah dimulai. Tapi tanpa malam itu, aku tidak mungkin bisa mendapatkanmu. Selama ini aku sudah berkali-kali memikirkan untuk bertemu dengan Shen Zijing. Tapi cinta bukanlah tentang memaksa memiliki. Selama Shen Zijing sungguh-sungguh mencintaimu, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu. Tapi dia tidak pantas lagi, cucu. Katakan padaku, siapa pria yang paling mengisi hatimu sekarang? Siapa? Xiang Yuyo adalah kamu. Nomor asing, bahkan menelepon belasan kali. Jangan-jangan kalian kerja ya?
Klien mana? Kenapa? Kalau urusan kerja, maukah kamu menanganinya untukku? Aku akan menghabisi dia, tidak tahu waktu. Halo, Chu-Chu. Aku mohon temui aku. Gila, Aku sekarang ada di bawah. Aku lihat lampu kamarmu menyala. Kalau kamu tidak turun menemui aku tidak akan pergi. Temu. Kalau kamu memang ingin disiksa, aku akan mengabulkannya. Chu-Chu. Cucu, aku salah. Aku tidak mau apa-apa lagi. Aku hanya mau kamu. Kembali ke sisiku, ya? Kamu ini anak kecil. Tidak punya batasan ya. Paman. Tolonglah. Kembalikan Cucu padaku. Kamu punya uang dan kekuasaan. Tidak harus dia kan. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak harus dia. Dulu aku brengsek. Aku pikir aku tidak mencintaimu. Aku pikir mendekatimu hanya untuk memanfaatkanmu. Sejak aku tahu kamu menikah, aku sangat sedih. Baru aku sadar. Ternyata aku sudah lama mencintaimu. acting sedih. Kenapa dulu aku bisa begitu bodoh? Memberikanmu pada paman. Aku sebenarnya hanya ingin menguji ketulusanmu untuk Cucu. Tidak disangka. Kamu tidak tahan ujian. Apa maksudmu? Kamu pikir semua orang yang mengingatkanmu, memaksaku untuk berinvestasi. Benar-benar kebetulan? Kamu. Kamu yang mengatur semuanya. Benar. Aku sengaja menyuruh orang untuk mengingatkanmu, tapi kamu punya banyak cara untuk memaksaku. Tapi kamu malah memilih cara termudah dan paling murah untukmu. Cucu. Dia yang mengatur semuanya, bukan salahku. Benar. Shen Zijing. Aku sebenarnya sudah mau menyerahkan Cucu padamu. Jika kamu bisa memilih Cucu dengan tegas. Bahkan jika kamu menggunakan cara yang kotor. Aku akan menyerahkannya padamu. Ternyata dia selalu mempersiapkan jalan untukku. Menyuruh Shen Zijing membawaku ke ranjangnya, itu juga rencananya sejak lama. Cucu. Semua ini adalah rencananya. Kita semua dimanfaatkan. Kembalilah ke sisiku, ya? Kamu malah membersihkan dirimu sendiri. Paman. Aku mohon, kembalikan Cucu padaku. Aku tidak mau dana kamu lagi, aku hanya ingin Cucu. Aku menyesal. Aku salah. Tidak ada yang akan selalu menunggumu di tempat yang sama. Shen Zijing. Cucu, dia adalah manusia yang memiliki darah dan daging. Bukan mainan yang bisa kamu panggil dan usir sesuka hati. Semua orang bisa melakukan kesalahan. Asal mau memperbaiki, ada kesempatan untuk berubah. Benarkan, Cucu? Anak kecil kurang ajar. Sekarang kamu harus memanggilnya Bibi. Aku tidak percaya. Kamu tahu kenapa saat kamu meneleponku? Aku tidak angkat. Dan membiarkanmu terus menelepon? Kalian, Kamu mengganggu kami. ini tidak mungkin. Baru ini saja sudah tidak tahan. Malam kamu mengantar Cucu ke kamarku. Kita sudah menjadi satu. Sayang, pulang lanjutkan. Baiklah, istri. Ketemu lagi nanti. Jangan lupa panggil Bibi. Sang Shushi. Ayah bahkan tidak. Kamu anak durhaka. Aku harus pergi melihat apakah dia sudah mati. Sang Chushi si jalang kecil ini, ternyata, benar-benar berhasil mendekati Bos Shang. Sekarang, kita akan kesulitan mengambil saham di tangannya. Warisan bisa aku urus, tapi saham benar-benar ada di tangannya. Dulu, aku sengaja pergi ke kamar sakit untuk menghasut. Memperburuk kondisi ibunya, agar cepat bisa mendapatkan warisan dan saham di tangannya. Tidak disangka, sebelum ibunya meninggal, dia membuat wasiat. Memberikan semua hartanya kepada Sang Chuji. San Zhen, ternyata ibuku. Dibunuh olehmu, dan kamu juga ingin mengambil warisan yang ditinggalkan ibuku untukku. Kalau begitu, bunuh saja Sang Chushi.
maka hartanya akan menjadi milik kita dengan mudah. Apa rencana ayah? Inilah ayahku, demi mengambil warisan, dia rela membunuh anak kandungnya sendiri. Ternyata selama ini, aku sudah menganggap penjahat sebagai ayah. Aku sudah menerima kenyataan bahwa kamu tidak mencintaiku, tapi kamu malah ingin membunuhku. Kenapa saat seperti ini, aku tiba-tiba memikirkan dia? Aku sudah terbiasa bergantung padanya. Cucu, kenapa hari ini kamu tiba-tiba menelepon aku? Xiang Yuyo, Ada apa? bisakah kamu pulang? Tunggu aku. Cucu, kamu baik-baik saja? Xiang Yuyo, aku sangat merindukanmu. Bodoh. Bukankah aku sudah datang? Cucu, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Aku sudah memanfaatkanmu berkali-kali, tapi kali ini, aku tidak ingin memanfaatkanmu lagi. Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat dalam permainan ini. Istri ingin menyentuh. Sentuh saja lebih banyak. Tidak perlu. Istri ingin itu bagaimana lagi? Aku tidak ingin menyentuh, aku ingin mencium. Boleh? Ingin membunuhku. Apa yang akan mereka lakukan? Kecelakaan, racun, atau penculikan? Cucu, kita ini satu keluarga. Sudah lama kita tidak makan bersama. Ayah sudah memesan makanan di Hotel Yunsheng besok. Datanglah, kita sekeluarga bisa berkumpul dengan baik. Bukankah kamu sedang dirawat di rumah sakit? Setelah ayah sakit, baru aku sadar. Keluarga yang damai bersama adalah yang paling penting. Dulu aku yang salah, ayah minta maaf padamu. Baik, aku pasti akan datang tepat waktu besok. Cucu, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Shang, kemarin Anda menyuruh saya menyelidiki Nyonya. Kemarin dia pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Tuan Sang. Tapi dia tidak masuk dan langsung pergi. Saya cek CCTV, ternyata Tuan Sang dan Nyonya Sang. Mereka berdua ingin membahayakan Nyonya. Ini isi rekaman CCTV. Baik. Aku pasti akan datang tepat waktu besok. Shang, Kakak, dulu aku yang salah. Aku menghormatimu dengan segelas. Aku ingin tahu apa rencana kalian sebenarnya. rem bloknya dirusak. Kalau sampai kecelakaan, siapa yang akan bertanggung jawab? Shang Zong. Pulanglah bersamaku. Kenapa kamu datang? Cucu, apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini? Kamu menyembunyikan suaramu? Kamu sudah tahu semuanya? Kalau aku tidak datang hari ini, apa yang akan kamu lakukan? Kamu masih ingin menyembunyikan apa? Kamu tahu tidak? Sistem rem mobilmu dirusak orang. Aku tahu. Kamu tahu? Kamu tahu tapi tetap pergi? Aku tahu mereka akan mengutak-atik mobilku. Aku memasang kamera di dalam mobil. Aku hanya ingin mendapatkan bukti. Aku tidak akan mengemudi sendiri pulang. Pernahkah kamu berpikir kalau mereka tidak mengutak-atik mobilmu, tapi menggunakan cara lain? Cucu, kenapa kamu melakukan hal berbahaya seperti ini? Kenapa tidak berdiskusi denganku? Aku tidak ingin melibatkanmu dalam perselisihan ini. Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Cucu, sentuhlah hatiku, dia berdetak untukmu. Kalau kamu tidak ada, apa yang harus aku lakukan? Maaf, aku tidak memikirkan itu. Jangan lakukan ini lagi, mengerti? Mengerti? Tidak akan lagi. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama. Bukan menghindari masalah. Tenang saja, semua dendamu akan kubalas. Semua yang kamu hilangkan akan kuambil kembali. Sang Chushi, apa sikapmu ini? Tidak mau pura-pura lagi. Kamu mau bikin aku mati marah? Kamu
ini. Belum mati kan? Begitu inginnya aku mati? Kata-katamu keterlaluan, kalau kamu mati, turunlah menemui ibuku. Ibu masih akan sangat sedih. Kamu baru saja menjadi nyonya. Gaya kamu besar sekali. Tanda tangan. Seng Chuji. Kamu anak durhaka, aku belum mati. Kamu sudah memikirkan harta warisan. Jangan kira aku tidak tahu, sebelum ibu meninggal, dia membuat surat wasiat. Semua harta dan saham diberikan padaku. Tapi selain saham, Kamu. aku tidak melihat apa-apa, ayah. Barang-barang ini harus dimuntahkan, kan? Apa buktimu? Haruskah aku merobek mukamu? Tanda tangan, atau tidak? Tuan, jangan tanda tangan. Jika tidak tanda tangan, Sang Corporation akan bangkrut. Semuanya tergantung pada keputusan Shang Yuo. Kamu tahu kan? Aku bisa melakukannya. 3, 2. Tuan. Nah, baru benar. Lagi pula, kamu masih harus mengandalkanku di masa depan. Tuan, kenapa kamu tanda tangan? Kamu bukan hanya punya satu anak perempuan, Sang Chuzi. Kamu juga tidak memikirkan Sisi. Tapi dia memang hanya punya aku, satu-satunya anak perempuan. Apa yang kamu omongkan? Di dalam tas masih ada selembar kertas. Kamu lihat sendiri. Tuan, ini pasti dia yang menjebakku. Dasar perempuan jalang. Berani-beraninya kamu menipuku. Ayah mertua, badan masih sehat? Direktur Sang sempat datang menengokku. Tidak sehat pun jadi sehat. Ini adalah perjanjian akuisisi Sang Corporation, tanda tangani. Nanti Sang Corporation akan menjadi milik cucu. Dan tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku belum tanda tangan, meskipun akuisisi. Tetap butuh tanda tanganku sebagai direktur utama, kan? Sekarang selain sahammu. Saham lainnya semuanya milik cucu. Kamu tanda tangan atau tidak? Tidak ada bedanya, Sang Zhenhua. Kamu diduga melakukan pembunuhan, polisi sudah di bawah. Menunggu untuk menangkapmu. Apa yang kamu omongkan? Kamu pikir tanpa bukti yang kuat, polisi akan datang menangkapmu? Selesai. Tuan Shen. Ada minat untuk kerjasama? Kerjasama. Aku mau kerjasama denganmu pakai apa? Cucu bukan milikku lagi. Sang Mengxi juga mau membatalkan pertunangan denganku, keluarga Shen juga bangkrut. Aku mau kerjasama denganmu pakai apa? Kita berdua, tujuan kita sama. Kamu mau Sang Chuzi. Aku mau Shang Yuo. Kenapa kita tidak bisa bekerja sama? Kamu mau Shang Yuo. Benar, Tuan Shen. Kamu dan Sang Chuzi sudah bersama selama bertahun-tahun. Kamu pernah menyentuhnya? Sepertinya tidak. Benar, tidak pernah. Tidak. Kamu pernah menyentuhnya. Kamu pernah mendapatkan semua dari Sang Chuzi. Mana ada pasangan yang sudah pacaran selama bertahun-tahun, tapi tetap bersih, seperti Plato? Maksudmu apa? Tidak ada pria yang tidak akan cemburu dengan pacarnya. Dan mantan pacarnya, terutama pria level ini. Ceritakan rencanamu. Kamu cari kesempatan untuk menculik Sang Chuzi. Lalu, Cucu. Malam ini adalah milik kita. Kamu akan menyukainya, malam ini sudah terlalu lama datang. Kamu seharusnya sudah menjadi milikku sejak dulu. Shang Yuyo. Yang ada di depanmu adalah aku.
Shen Zijing, kemari. Shen Zijing, sebut namaku. Shen Zijing, Ya. Aku. kenapa kamu di sini? Jangan mendekat. Sangat mencintai Shang Yuyo. Suamiku, tolong aku. Halo, pengguna yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi untuk sementara waktu. Cucu, kamu di mana sebenarnya? Kakak Yuyo, sudah ketemu kakak ipar? Bagaimana kamu tahu dia tidak ada? Jujur saja, kakak Yuyo. Sebenarnya hari ini aku melihat kakak ipar. Dia naik mobil Shen Zijing. Sepertinya menuju ke Hotel Shengxi. Menurutmu, apakah mereka berdua akan? Itu. Kakak Yujo. Sangat mencintai Shang Yuyo. Dia tidak akan menemukan ini. Cucu, ini aku. Cucu, ini aku, ini aku. Shang Yuyo, Ya. Aku adalah Shang Yuyo. akhirnya kamu datang. Sudah tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tenang saja, aku di sini. Tidak akan ada yang menyakitimu. Shang Yuyo, aku tidak akan membiarkan dia berhasil, bahkan jika aku mati. Aku juga tidak. Aku tahu. Shang Yuyo, aku sangat bersih. Kami cucu selalu murni dan tanpa celah. Kamu tertawa apa? Paman, cucu adalah istrimu. Ini semua adalah persembahanku untukmu. Paman, yang kamu pakai, selalu barang bekasku. Tidak. Jangan ngomong sembarangan, kami pernah bersama. Tapi kami bersih dan suci. Bersih. Cucu, kamu lupa? Selapetnya. Kami yang memperbaikinya di rumah sakit. Kami sudah sepakat waktu itu, untuk menipu Shang Yuyo bersama. Bukan begitu? Tidak, kamu ngomong sembarangan. Shang Yuyo, bukan seperti ini, percayalah padaku, bukan seperti ini. Aku percaya. Aku tidak ingin melihatnya lagi di ibu kota. Bawa dia pergi. Cucu adalah milikku. Shang Yuyo. Shang Yuyo, kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Aku ingin mandi. Baik, aku akan mengisi airnya. Cucu, Shang Yuyo, aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa. aku tahu. Aku selalu percaya padamu. Tapi di sini Shen Zijing pernah menyentuh. Lihat aku. Lupakan semua ini. Lalu apa yang harus aku ingat? Cucu, kapanpun itu. Aku hanya percaya padamu. Mama, menantu Shang Yuyo. Datang untuk berziarah kepada Anda. Mama, selama ini saya punya satu keinginan terbesar, yaitu membawa orang yang saya cintai ke depan nisan Anda. Sekarang, akhirnya saya berhasil melakukannya. Bodoh. Kenapa menangis? Nanti Mama akan merasa saya menyakitimu, tidak baik padamu. Kalau kamu tidak baik padaku, maka di dunia ini tidak ada orang yang bisa dikatakan baik padaku. Tapi saya sering merasa, masih banyak hal yang belum saya lakukan dengan belum cukup baik.
Saya yang belum cukup. Bodoh. Dengan kamu di sampingku, itu sudah cukup. Saya sudah memutuskan, pasti tidak akan menangis. Kenapa masih belum bisa? Mama. Anakmu datang lagi untuk menemuimu, tapi kali ini anakmu tidak sendirian. Setelah kamu pergi, saya tidak punya apa-apa lagi. Dulu saya pernah merasa tidak akan ada orang yang mencintaiku seperti kamu. Sampai saya bertemu dengannya. Mama, tenanglah. Saya akan mencintainya seperti kamu mencintai cucu. Mencintainya. Menjaganya. Ini adalah tempat kita bertemu. Kenapa kamu membawaku ke sini? Cucu. Kalian kenapa datang? Kejutan. Cucu. Saat mendaftar pernikahan terlalu terburu-buru, karena saya takut. Jika terlambat sedikit, kamu akan berubah pikiran. Tidak sempat melamar. Tapi, ini adalah hal yang sangat penting bagi setiap gadis. Saya tidak ingin membuatmu kecewa. Saya ingin melamar padamu. Cucu. Apakah kamu mau menikah denganku? Naik ke dengannya. Naik ke dengannya. Naik ke dengannya. Naik ke dengannya. Saya mau. Tapi kenapa kamu membawa payung? Karena kita bertemu di bawah payung. Awal kita adalah di bawah payung. Tidak, aku akan menemanimu di sini.